Pernahkah Anda merasakan momen ketika seorang wanita berkata atau melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa tertantang, bahkan hampir bereaksi secara impulsif? Apa jadinya jika saya katakan bahwa momen-momen seperti ini bukanlah kebetulan, melainkan ujian yang menunjukkan kendali emosi Anda, kepercayaan diri Anda, dan akhirnya, nilai Anda sebagai pasangan. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengapa penting untuk tidak bereaksi saat wanita menguji Anda, dan bagaimana menerapkan kebijaksanaan stoicisme bisa membantu Anda menguasai seni ini. Anda akan menemukan bahwa momen-momen ini sebenarnya lebih berkaitan dengan membangun kepercayaan dan rasa hormat daripada konflik, serta bagaimana sikap tenang bisa mengubah bukan hanya hubungan Anda, tetapi juga kekuatan batin Anda sendiri. Mari kita bahas mengapa langkah terkuat seringkali adalah langkah yang tidak diambil. Nomor 1, rahasia untuk menguasai ketenangan dan tidak bereaksi berlebihan adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang wanita menguji Anda dan mengapa reaksi Anda atau ketidakreaksian Anda menentukan segalanya. Wanita menguji pria untuk mengukur kestabilan emosi mereka. Ini bukan dilakukan dengan maksud buruk, seringkali ini adalah tindakan bawah sadar yang berasal dari kebutuhan naluriah untuk merasa aman bersama seseorang yang dapat menghadapi naik turunnya hidup tanpa kehilangan kendali. Ujian ini datang dalam berbagai bentuk, komentar yang mengusik, menunjukkan ketidakpedulian, atau bahkan menyebut mantan atau pria lain untuk melihat reaksi Anda. Seolah-olah dia memegang cermin untuk menangkap gambaran sejati emosi Anda. Apakah Anda akan tetap tenang, atau justru terpancing? Inilah aturan emasnya, jangan bereaksi secara emosional. Mengapa? Karena begitu Anda membiarkan perasaan frustrasi, tidak aman, atau cemburu mengambil alih, Anda menyerahkan kekuatan Anda. Anda menunjukkan bahwa di balik permukaan, Anda mudah terpengaruh oleh kata-kata atau tindakannya. Sebaliknya, ketika Anda tetap tenang, tidak terkejut, tidak defensif, tidak terbawa suasana, itu mengirimkan sinyal kuat bahwa Anda tenang dan percaya diri. Bayangkan seorang wanita secara bercanda menyebut mantannya dengan nada sedikit nostalgia. Reaksi spontan Anda mungkin ingin mempertahankan posisi Anda, menyindir balik, atau bertanya lebih jauh. Tapi disinilah Anda bisa menunjukkan perbedaan. Anda tidak bereaksi. Anda menanggapinya dengan senyuman tenang dan mungkin mengalihkan topik atau tetap terlibat tanpa terganggu. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Anda tidak goyah oleh provokasi kecil. Anda memiliki kekuatan batin yang dia bisa rasakan, tapi tidak bisa goyahkan. Pikirkan ini seperti lautan, permukaannya mungkin bergelombang, tetapi di dalamnya, air tetap tenang. Anda menjadi seperti kedalaman lautan itu, tak tergoyahkan, kokoh. Ini bukan soal berpura-pura tidak peduli, melainkan benar-benar berada dalam ketenangan diri. Dan ini bukan hanya soal hubungan romantis, tetapi juga keterampilan hidup. Ketika Anda berlatih untuk tidak bereaksi, Anda melatih diri Anda untuk menghadapi setiap tantangan dengan tenang, baik di tempat kerja, pergaulan, maupun dalam interaksi pribadi. Bayangkan situasi di mana Anda berada di pesta makan malam bersama teman-teman, dan pasangan Anda dengan bercanda menyebut salah satu kekurangan Anda di depan kelompok. Mata tertuju pada Anda, menunggu bagaimana Anda merespons. Reaksi yang tidak aman mungkin adalah membalas atau menjadi defensif. Tapi respons yang lebih kuat adalah tertawa kecil, menerima dengan santai, menunjukkan bahwa Anda nyaman dengan diri sendiri. Ini langsung meredakan situasi dan, yang lebih penting, memperdalam rasa hormatnya kepada Anda. Anda tidak membiarkan ujian tersebut mengguncang Anda, justru Anda menunjukkan ketahanan diri. Ingat, menguasai ketenangan bukan berarti menahan emosi atau pasif. Ini tentang memilih respons Anda dengan penuh kesadaran. Ini tentang menyadari bahwa nilai Anda tidak bergantung pada validasi dari luar atau tantangan kecil. Jadi, ketika Anda merasa diuji, berhentilah sejenak, tarik napas, dan ingat bahwa kekuatan Anda terletak pada kemampuan untuk tetap tenang. Karena ketika dia melihat bahwa ujian tersebut tidak mempengaruhi Anda, dia akan menyadari satu kebenaran yang tak terbantahkan, Anda adalah pria yang memimpin dirinya sendiri, dan tidak ada yang lebih menarik dari itu. Nomor 2, memahami pemicunya yang tidak disadari. Bayangkan ini, wanita yang Anda kencani tiba-tiba menjadi sedikit dingin atau tiba-tiba menyebut seorang rekan kerja yang belakangan ini tampak sangat perhatian. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia sedang melihat bagaimana Anda merespons, bukan untuk memprovokasi Anda, tetapi untuk melihat apakah Anda cukup stabil menghadapi perubahan kecil dalam dinamika ini. Reaksi Anda, atau ketidakreaksian Anda, berbicara banyak.
Apakah Anda menjadi tegang dan mencari kepastian? Apakah Anda mempertanyakan motifnya atau menjadi defensif? Atau Anda menghadapi situasi ini dengan tenang, tetap percaya diri, dan tidak terpengaruh? Ujian-ujian ini bukan hanya untuk melihat apakah Anda mampu tetap tenang di bawah tekanan, tetapi untuk mengungkapkan karakter sejati Anda. Apakah Anda cukup percaya diri dalam diri Anda untuk mempercayai nilai Anda tanpa perlu pengakuan dari luar? Keteguhan hati yang tak tergoyahkan ini menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang dapat menghadapi ketidaknyamanan tanpa kehilangan kendali, sebuah sifat yang mencerminkan kekuatan yang lebih dalam. Mengapa ini begitu penting? Karena ujian sejati karakter seorang pria bukanlah saat segalanya berjalan lancar, melainkan ketika dia dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman. Wanita secara naluriah ingin memahami bagaimana Anda menghadapi momen-momen ini, bukan untuk menantang Anda, tetapi untuk meyakinkan dirinya bahwa dia memilih pasangan yang tidak mudah goyah saat menghadapi kesulitan pertama. Pria yang tetap tenang di bawah tekanan halus ini adalah pria yang menunjukkan kekuatan dan dapat diandalkan. Mengetahui bahwa ujian-ujian ini berakar dari motivasi bawah sadar membantu Anda menghadapinya dengan lebih baik. Ketika Anda menyadari bahwa ini berasal dari naluri untuk mencari kestabilan, Anda tidak mengambilnya secara pribadi. Anda justru melihatnya sebagai kesempatan untuk menampilkan sisi diri yang tenang dan terkendali. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak, pertama, katakan kepada dirimu apa yang ingin kau jadi, lalu lakukan apa yang perlu kau lakukan. Persiapkan pikiran Anda untuk momen-momen ini, sehingga ketika itu datang, reaksi Anda sudah ditentukan, bukan dari tempat panik, tetapi dari tempat yang penuh keyakinan. Jadi, ketika Anda dihadapkan pada salah satu ujian halus ini, berhenti sejenak dan ingat apa yang sebenarnya dia cari. Berikan respons dengan tenang dan percaya diri, menunjukkan bahwa Anda bukan hanya bisa bertahan di tengah ketidaknyamanan, tetapi juga tumbuh dalam situasi tersebut. Disinilah Anda membedakan diri, bukan dari apa yang Anda katakan, tetapi dari cara Anda memposisikan diri ketika semua mata tertuju pada Anda, mencari kepastian yang hanya bisa diberikan oleh ketenangan Anda yang tak tergoyahkan. Nomor 3. Mengapa kekuatan emosional selalu menang? Kekuatan emosional bukan tentang menyembunyikan apa yang Anda rasakan atau berpura-pura bahwa Anda tidak peduli. Ini tentang memilih cara Anda merespons ketika diprovokasi atau ditantang. Misalnya, Anda sedang berkencan dan percakapan berjalan lancar. Tiba-tiba, dia menyebut mantannya yang dulu sering melakukan hal-hal luar biasa. Suasana mungkin berubah sejenak, dan pikiran Anda bergejolak. Apakah Anda membiarkan kecemburuan tampak di wajah Anda, atau Anda menanggapinya dengan senyum tenang, sama sekali tidak terganggu? Di momen ini, kekuatan emosional Anda diuji. Bereaksi secara impulsif mungkin berarti Anda akan bertanya terlalu banyak, menunjukkan ketidakamanan, atau mencoba mengungguli ceritanya. Tapi ketika Anda memilih untuk tidak bereaksi, Anda menunjukkan bahwa Anda percaya diri, kokoh, dan yakin dengan nilai diri Anda. Mengapa ini penting? Karena kekuatan emosional adalah hal yang langka dan menarik. Pria yang bisa tetap tenang di bawah tekanan adalah seseorang yang secara alami mendapatkan rasa hormat dan daya tarik. Wanita tertarik pada ini karena menandakan bahwa saat hidup menghadirkan tantangan, Anda akan menghadapinya dengan tenang. Ini bukan hanya membuat Anda menarik dalam hubungan romantis, tetapi juga membuat Anda menonjol dalam setiap aspek kehidupan, di tempat kerja, persahabatan, dan perkembangan pribadi. Bayangkan skenario lain, Anda berada di acara sosial, dan pasangan Anda dengan candaan menyebut salah satu kesalahan masa lalu Anda, sesuatu yang mungkin memancing reaksi banyak orang. Semua mata tertuju pada Anda, menunggu reaksi. Ini adalah saat Anda menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Apakah Anda menanggapinya dengan tawa santai, menunjukkan bahwa Anda tidak terbebani oleh ketidakamanan, atau Anda bereaksi defensif, mencoba menjelaskan diri Anda? Pria yang bisa tersenyum dan merespons dengan tenang, bahkan mungkin dengan humor, adalah pria yang menunjukkan dirinya tak tergoyahkan. Ada kekuatan dalam tidak membiarkan ujian-ujian kecil menguasai Anda. Ketika seorang wanita melihat bahwa Anda tidak terganggu oleh tantangan kecil atau provokasi halus, dia melihat kekuatan yang lebih dalam diri Anda. Dia melihat bahwa Anda adalah tipe orang yang tidak goyah di bawah tekanan. Ini mengirimkan pesan, Anda stabil, tidak mencari pengakuan dari luar, dan tahu nilai diri Anda. Ingat, menguasai kekuatan emosional bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Ini tentang mengenali perbedaan antara merespons dan bereaksi. Reaksi adalah respons spontan,
seringkali didorong oleh ego atau ketakutan. Respons, di sisi lain, adalah tindakan yang bijak, penuh pertimbangan, dan berakar pada keyakinan diri. Perbedaan ini bisa membentuk bagaimana orang lain melihat Anda dan bagaimana Anda menghadapi tantangan hidup. Pikirkan saat seseorang di tempat kerja atau teman mempertanyakan kemampuan Anda secara halus atau memberikan masalah tak terduga. Orang yang bereaksi dengan jengkel atau defensif sering dianggap tidak aman atau kurang dapat diandalkan. Tapi orang yang menghadapinya dengan tenang dan terkendali menjadi sosok yang diandalkan dalam situasi sulit. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Seorang wanita mungkin sengaja menguji Anda untuk melihat apakah Anda akan hancur di bawah tekanan atau apakah Anda bisa tetap tenang dan stabil. Ingatlah bahwa kekuatan emosional selalu menang. Bukan tentang menjadi robot atau tidak memiliki emosi, tetapi tentang memilih cara Anda mengekspresikan emosi tersebut. Ini adalah memahami bahwa nilai Anda tidak tergantung pada pengakuan dari luar atau provokasi kecil yang datang. Seperti yang pernah dikatakan oleh Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Kemampuan Anda untuk merespons dengan tenang dan teguh adalah yang mendefinisikan kekuatan Anda dan membedakan Anda. Bagaimana menurut Anda, apa peran kekuatan emosional dalam kehidupan atau hubungan Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini atau cukup ketik, kekuatan emosional adalah kekuatan super saya. Luar biasa untuk melihat bagaimana orang lain beresonansi dengan ide-ide ini, dan wawasan Anda mungkin menginspirasi orang lain untuk mengembangkan kekuatan yang tenang dan terkendali ini. Mari kita ungkap wawasan selanjutnya. Nomor 4, ketika dia sengaja menguji Anda. Bayangkan skenario ini, Anda duduk bersama setelah hari yang panjang, dan tiba-tiba dia membahas sesuatu yang dia tahu Anda sensitif tentangnya. Mungkin dia mempertanyakan salah satu keputusan Anda atau menyebut kekaguman pada seseorang yang memiliki sifat yang mungkin Anda kurang miliki. Hal ini terasa halus tapi tajam, dirancang untuk melihat bagaimana Anda merespons. Insting Anda mungkin menyuruh Anda untuk membela diri, bereaksi dengan jengkel, atau bahkan membalas dengan kata-kata tajam. Tapi inilah yang penting, jika Anda bereaksi secara emosional, Anda sudah kalah. Anda menunjukkan padanya bahwa keseimbangan emosional Anda mudah goyah oleh perkataannya. Bahwa di balik penampilan tenang Anda, ada seseorang yang mudah terguncang. Ketika Anda bereaksi dengan frustrasi, itu mengirimkan pesan yang jelas, kestabilan Anda bersyarat, kuat tapi hanya sampai diuji. Di momen ini, dia, secara sadar atau tidak, menyadari bahwa keseimbangan emosional Anda bergantung pada faktor eksternal, yang bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, apa yang terjadi jika Anda tidak bereaksi? Jika Anda menanggapi kata-katanya yang provokatif dengan tatapan tenang, senyum ringan, atau bahkan tawa hangat. Anda mengubah narasi. Anda menunjukkan tanpa kata-kata bahwa Anda adalah seseorang yang rasa dirinya tidak dikendalikan oleh perkataan atau suasana hati orang lain yang sementara. Mengapa ini sangat penting? Karena hidup penuh dengan ujian, beberapa halus, yang lain lebih jelas. Dan orang yang dapat menghadapinya dengan tenang adalah orang yang mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan. Wanita, entah mereka menyadarinya atau tidak, mencari sosok yang menjadi batu karang emosional. Mereka perlu tahu bahwa di dunia yang penuh kekacauan, pasangan mereka tidak akan retak pada tanda pertama ketegangan. Mereka ingin tahu bahwa ketika mereka rentan, Anda akan menjadi jangkar mereka, bukan seseorang yang turut larut dalam emosi mereka. Ketika dia menekan tombol Anda, anggap momen-momen ini sebagai latihan untuk kontrol emosional Anda. Setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi impulsif, Anda memperkuat otot mental yang akan bermanfaat dalam semua aspek kehidupan. Momen-momen ini seperti latihan angkat beban untuk kesabaran dan ketangguhan Anda. Semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat Anda jadinya. Pada akhirnya, apa yang dia dan semua orang di sekitar Anda ingin lihat adalah bahwa Anda adalah seseorang yang tidak mudah tergoyahkan oleh emosi sesaat atau tekanan eksternal. Anda adalah kehadiran yang stabil yang bisa menghadapi badai tanpa membiarkannya menentukan arah Anda. Inilah yang membuat Anda bisa dipercaya, diandalkan, dan pada akhirnya, menjadi pribadi yang kuat. Jadi, saat dia menguji kesabaran Anda atau mencoba memancing reaksi, ingatlah bahwa momen-momen ini adalah kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan Anda. Tanggapi dengan tenang, dan lihat bagaimana dinamika berubah sesuai keinginan Anda. Nomor 5, biaya dari kehilangan kendali diri. Bayangkan Anda sedang bersantai dengan teman-teman,
menikmati suasana malam yang rileks, dan tiba-tiba pasangan Anda melontarkan komentar yang terasa tajam, tak terduga, dan cukup pribadi. Komentar itu mengejutkan Anda, membuat pikiran berputar cepat, detak jantung meningkat, dan ada dorongan untuk membalas atau membela diri. Dalam sekejap, kata-kata terucap, dan suasana yang awalnya ceria berubah menjadi tegang. Ruangan terasa berbeda, lebih dingin. Mengapa ini penting? Karena kehilangan kendali diri memiliki biaya yang lebih besar dari yang Anda kira. Bukan hanya soal pertengkaran sesaat, atau ketegangan singkat, ini soal apa yang diwakilkan oleh reaksi Anda dan dampak yang mungkin terjadi setelahnya. Ketika Anda bereaksi dengan buruk pada sebuah tes yang dilakukan pasangan, baik secara halus atau terang-terangan, Anda menunjukkan bahwa keadaan emosi Anda bisa dikendalikan oleh faktor eksternal. Ini menandakan bahwa kestabilan Anda bersyarat dan rapuh. Hal ini, tanpa disadari, dapat menimbulkan keraguan di dalam hubungan. Mari kita lihat dampaknya lebih jauh. Mungkin satu ledakan emosi kecil tampak sepele di awal, tapi itu bisa menanamkan keraguan dalam benak pasangan Anda. Secara tak sadar, dia mungkin mulai mempertanyakan apakah Anda adalah sosok yang stabil dan dapat diandalkan seperti yang ia pikirkan sebelumnya. Ini bukan berarti Anda harus menahan emosi atau menjadi robot, tapi lebih kepada menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terpengaruh oleh provokasi. Wanita, apakah mereka menyadari atau tidak, sangat memperhatikan cara Anda menghadapi momen-momen penuh tekanan dan tantangan. Ketika Anda kehilangan kendali, hal itu bisa menggoyahkan kepercayaan dia pada Anda, dan ketika kepercayaan itu mulai terkikis, begitu juga rasa hormatnya. Tanpa rasa hormat, fondasi hubungan menjadi rapuh. Dan dampaknya tak berhenti di situ. Reaksi emosional yang impulsif bisa merembet ke aspek kehidupan lain. Anda mungkin akan terus memutar ulang kejadian di pikiran, padahal seharusnya fokus pada tugas penting di tempat kerja. Anda mulai meragukan diri sendiri, dan produktivitas menurun. Mungkin teman-teman Anda pun mulai bertanya apakah Anda baik-baik saja karena mereka melihat Anda lebih mudah terpicu akhir-akhir ini. Inilah contoh yang mungkin pernah Anda alami. Dalam argumen, pasangan Anda menuduh Anda tidak mendengarkan atau tak peduli seperti dulu. Sebuah tuduhan yang terasa tidak adil dan menyentuh sisi sensitif. Reaksi yang mudah adalah membalas, meningkatkan volume suara, atau membalas dengan kata-kata menyakitkan. Tapi apa yang terjadi jika Anda mengambil napas, menjaga ketenangan, dan mengatakan, "Aku mendengarmu, dan aku ingin kita bicarakan ini lagi saat kita lebih tenang." Anda meredakan situasi, tetap berdaya, dan menunjukkan bahwa Anda bisa menghadapi tekanan tanpa kehilangan kendali. Menjaga ketenangan tidak berarti menekan emosi atau menghindari konflik, tapi tentang merespons secara bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. Ketika Anda memilih untuk tetap tenang di saat-saat sulit, Anda menunjukkan kekuatan emosional yang akan memperkuat rasa percaya diri Anda. Wanita secara alami tertarik pada pria yang bisa menjaga ketenangan, bukan karena mereka terlalu dingin atau acuh tak acuh, tetapi karena mereka dapat diandalkan dan tangguh. Sosok ini menawarkan rasa aman dan kepercayaan. Mari kita bahas apa yang terjadi ketika Anda berhasil menjaga ketenangan. Dia mungkin akan kembali menguji kesabaran Anda, dan disinilah konsistensi menjadi sekutu Anda. Semakin sering Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mudah digoyahkan, semakin ia akan menyadari bahwa kekuatan Anda bukan sekadar penampilan, itu nyata. Rasa hormat akan tumbuh, memperkuat ikatan, dan membangun kepercayaan yang tak terucapkan. Kehilangan kendali diri membawa biaya besar, tidak hanya dalam hubungan, tetapi juga pada citra diri dan cara orang lain memandang Anda. Ini mengirimkan pesan bahwa Anda mudah terpengaruh, bahwa emosi Anda mudah terguncang, dan bahwa rasa percaya diri Anda hanya di permukaan. Tetapi saat Anda tetap tenang, bahkan saat dihadapkan pada provokasi, Anda mewujudkan kekuatan sejati. Anda mengirimkan pesan, bukan hanya kepada dia, tapi juga pada diri sendiri, bahwa Anda bukan orang yang mudah dikendalikan oleh emosi sesaat. Kata-kata Seneca sangat tepat, dia yang takut mati tidak akan pernah melakukan hal yang layak bagi seorang yang hidup. Dalam kata lain, jangan takut menghadapi tantangan yang menguji Anda. Jangan takut momen-momen di mana Anda bisa tergelincir. Hadapi mereka sebagai kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan dan bertumbuh. Karena ini bukan soal menjadi sempurna, melainkan tentang belajar mengendalikan respons Anda, dan di sanalah kekuatan sejati berada. Jika Anda telah membaca sejauh ini, terima kasih telah menyelami apa arti sebenarnya dari menjaga ketenangan di bawah tekanan.
Memang tak selalu mudah, tapi memahami biaya dari kehilangan kendali dan kekuatan dari menjaganya bisa membuat perbedaan besar dalam hubungan dan pertumbuhan pribadi Anda sendiri. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Pernahkah Anda berada di situasi serupa, berjuang untuk menahan reaksi spontan? Atau mungkin ada cara berbeda yang Anda temukan untuk menjaga ketenangan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah, atau cukup ketik, menjaga ketenangan adalah kekuatan. Mari teruskan percakapan ini dan bertumbuh bersama. Nomor 6, bagaimana mengubah pola pikir untuk mendapatkan kekuatan? Jadi, bagaimana cara mengubah pola pikir Anda agar lebih baik dalam menghadapi tes seperti ini? Langkah pertama adalah berhenti melihatnya sebagai ancaman dan mulailah memandangnya sebagai tantangan yang bisa dihadapi dengan tenang. Ketika seorang wanita menguji Anda, dia tidak sekadar mencari reaksi, dia sedang menilai kekuatan emosi Anda dan mengukur nilai Anda. Momen-momen ini sebenarnya lebih sedikit tentang membuktikan sesuatu padanya, dan lebih banyak tentang menunjukkan sesuatu pada diri sendiri. Seorang pria yang tenang tetap mengontrol narasinya sendiri, tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Perubahan pola pikir ini sangat penting. Ini bukan soal menang dalam satu momen atau tes tertentu, tetapi tentang konsistensi dalam mengendalikan respons Anda seiring waktu. Konsistensi ini menciptakan reputasi sebagai orang yang dapat diandalkan dan menciptakan aura kekuatan yang tenang. Anda menunjukkan bahwa kedamaian Anda tidak bergantung pada validasi dari luar, dan bahwa Anda tidak mudah terpengaruh oleh pendapat atau reaksi orang lain. Ketika Anda mempertahankan pola pikir ini, Anda memosisikan diri sebagai individu yang stabil dan percaya diri. Keyakinan diri ini bersifat magnetis. Inilah yang secara alami dicari orang ketika mereka mencari seseorang yang bisa diandalkan. Wanita, khususnya, tertarik pada pria yang tidak mudah goyah menghadapi tantangan. Mengapa? Karena ini menunjukkan bahwa Anda mampu menghadapi pasang surut kehidupan tanpa kehilangan pusat kendali diri Anda. Seorang pria bijak tetap tenang dan mantap, tidak terpengaruh oleh kekacauan di sekitarnya. Ini bukan berarti mengabaikan orang lain atau bersikap dingin, tetapi tentang menjaga keseimbangan emosi dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi. Latihlah ini setiap hari, mulai dari bagaimana Anda menangani stres di tempat kerja hingga bagaimana Anda merespons hal-hal kecil yang menjengkelkan. Seiring waktu, Anda akan merasakan perubahan dalam cara orang-orang berinteraksi dengan Anda, akan muncul rasa hormat dan kekaguman yang baru dari orang-orang di sekitar Anda. Pola pikir ini tidak hanya berlaku untuk hubungan dengan wanita, tetapi menjadi cetak biru untuk hidup Anda. Orang-orang, teman, rekan kerja, bahkan orang asing, secara alami tertarik pada mereka yang menunjukkan kepercayaan diri yang tenang. Mereka cenderung mempercayai orang yang dapat tetap tenang di bawah tekanan dan memimpin dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Jadi, ketika Anda menghadapi tes atau tantangan, ingatlah bahwa ini bukanlah pertempuran yang harus dimenangkan, melainkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa jati diri Anda tidak mudah digoyahkan. Pada akhirnya, kekuatan sejati bukan terletak pada tampilan yang mencolok atau reaksi cepat, tetapi dalam ketenangan dan keteguhan hati yang stabil. Dengan menerapkan pendekatan ini, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang tahu nilai dirinya dan tidak perlu membuktikannya melalui reaksi yang gegabah. Sebaliknya, Anda membiarkan kehadiran tenang Anda berbicara untuk Anda. Latih perubahan pola pikir ini, dan Anda akan melihat bagaimana hal ini mengubah cara wanita dan semua orang memandang serta merespons Anda. Nomor 7, kekuatan tenang dari stabilitas. Ada kekuatan yang tak terucap dalam keheningan dan stabilitas yang tak tergoyahkan. Ketika Anda memilih untuk tidak bereaksi, Anda lebih dari sekadar tenang, Anda menjadi sebuah misteri, sosok yang secara alami menarik rasa hormat tanpa perlu berkata apapun. Wanita, baik secara sadar maupun tidak, seringkali tertarik pada pria yang dapat mempertahankan ketenangan di bawah tekanan. Ketika Anda tetap teguh dalam momen-momen seperti ini, entah itu komentar halus, pertanyaan yang menelisik, atau provokasi kecil, Anda menunjukkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, membuat Anda berbeda dari yang lain. Reaksi itu mudah, seringkali impulsif, dan dipengaruhi oleh emosi. Sebaliknya, menahan diri adalah sesuatu yang langka dan memiliki kekuatan tersendiri. Saat Anda memilih untuk tidak bereaksi, Anda mengirim pesan bahwa Anda percaya diri dengan diri sendiri dan tidak perlu mencari validasi atau terjebak dalam permainan emosi. Ini menciptakan rasa penasaran, dia akan mulai bertanya-tanya mengapa cara-cara biasanya tidak berpengaruh pada Anda,
mengapa Anda tetap tenang ketika orang lain mungkin merasa bingung atau defensif? Keingintahuan ini justru menguntungkan Anda. Di saat-saat itu, Anda menjadi misteri, elemen kejutan yang membuatnya terus tertarik. Ketenangan Anda memperkuat nilai diri Anda dan membuat Anda menonjol dalam dunia di mana reaksi cepat menjadi hal biasa dan kendali diri langka. Wanita secara alami tertarik pada pria yang bisa menghadirkan aura stabilitas, seseorang yang tidak mudah terombang-ambing oleh setiap emosi. Kestabilan ini secara halus menyampaikan bahwa Anda mewakili keamanan dan kekuatan, kualitas yang hanya bisa ditunjukkan, bukan hanya dibicarakan. Saat Anda merespons dengan diam dan keteguhan, Anda menunjukkan bahwa nilai diri Anda tidak bergantung pada faktor-faktor eksternal. Anda tidak perlu terlibat dalam setiap dinamika yang muncul, karena identitas Anda tidak tergantung pada itu. Bayangkan perbedaannya seperti laut yang bergelombang dibandingkan dengan gunung. Laut bereaksi terhadap setiap hembusan angin dan perubahan cuaca, tidak menentu dan selalu berubah. Sementara itu, gunung berdiri kokoh, tidak tergoyahkan, menghadapi badai tanpa berubah bentuk. Ketika Anda mewujudkan stabilitas seperti itu, Anda menjadi gunung di matanya, simbol keandalan yang bisa diandalkan saat hidup menghadirkan badai. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi menunjukkan kendali diri yang tenang ini bisa berdampak besar pada cara dia memandang Anda. Kekuatan sejati tidak ada dalam reaksi keras atau kata-kata defensif, melainkan dalam ketenangan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Setiap kali Anda memilih untuk tetap tenang dan tidak bereaksi, Anda menunjukkan bahwa rasa percaya diri Anda lebih kuat dari tantangan sementara apapun. Seiring waktu, dia akan memperhatikan hal ini, dan dinamika hubungan atau interaksi Anda akan berubah. Kekuatan yang Anda miliki dalam momen-momen tersebut sangat besar, karena ini bukan tentang mengendalikan dirinya, tetapi mengendalikan diri Anda sendiri, dan itulah yang membuatnya begitu kuat. Keheningan Anda bukanlah sikap pasif, ini adalah bukti kepercayaan diri, ketangguhan, dan keteguhan diri Anda. Pada akhirnya, inilah yang menciptakan rasa hormat dan daya tarik seorang pria yang tidak perlu bereaksi, seorang pria yang tahu nilai dirinya dan tetap teguh tanpa diminta. Anda tidak perlu membuktikan diri dengan kata-kata, Anda membuktikannya melalui tindakan konsisten dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Itulah jenis kekuatan yang sulit ditandingi. Nomor 8, ciri sejati pria bernilai tinggi. Ketika kita berpikir tentang apa yang mendefinisikan pria bernilai tinggi, seringkali yang muncul di benak kita adalah seseorang yang memiliki kekayaan, status, atau kesuksesan. Namun, tanda sejati pria bernilai tinggi bukan hanya dalam pencapaian materi semata. Ciri ini berakar pada ketangguhan emosional. Kemampuan menguasai emosi adalah yang membedakan mereka yang membangun hubungan mendalam dan bermakna dari mereka yang hanya mengalami hubungan dangkal dan sementara. Ketangguhan emosional adalah fondasi yang membuat seorang pria benar-benar memiliki daya tarik, dapat dipercaya, dan dihormati. Inilah kualitas yang membuat wanita merasa aman, nyaman, dan dihargai ketika bersamanya. Ketangguhan emosional berarti menjadi sosok yang stabil di saat-saat ketidakpastian. Ini adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan, untuk merespons daripada bereaksi, dan untuk memilih rasionalitas daripada impulsif ketika tantangan muncul atau emosi memuncak. Pria yang dapat melewati momen-momen ini dengan kepercayaan diri yang tenang akan meninggalkan kesan yang mendalam. Kekuatan ini bukan tentang menekan emosi, tetapi tentang memahami, mengarahkannya, dan tidak membiarkannya mengendalikan tindakan kita. Sadarilah bahwa banyak pria di luar sana mungkin menarik perhatian dengan pesona dangkal, penampilan, atau kekayaan, tetapi hanya mereka yang memiliki ketahanan emosional sejati yang akan meninggalkan dampak abadi. Wanita memperhatikan saat seorang pria dapat menjaga ketenangannya dalam situasi yang bisa membuat orang lain panik. Ini menandakan bahwa dia dapat diandalkan, dia memiliki kendali atas dirinya, dan tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Kualitas ini langka dan tidak bisa dipalsukan. Ini terbentuk seiring waktu dan tercermin dalam cara berbicara, bereaksi, dan membawa diri dalam setiap situasi. Membangun ketangguhan emosional membutuhkan kesabaran dan kesadaran diri. Ini berarti memilih untuk tidak terlibat dalam setiap konflik atau ujian yang datang, merespons dengan pendekatan terukur ketika menghadapi provokasi, dan tetap teguh pada prinsip meskipun diuji. Kekuatan emosional semacam ini menciptakan kepercayaan dan kekaguman. Ini menunjukkan bahwa Anda bukan hanya pria yang mudah terpengaruh oleh suasana hati atau keadaan eksternal, Anda berdiri sebagai simbol stabilitas. Marcus Aurelius,
Seorang filsuf Stoik pernah berkata, "Jangan habiskan waktu lagi berdebat tentang bagaimana seorang pria baik seharusnya, jadilah dia." Ini bukan sekadar nasihat, melainkan ajakan bertindak. Ini tentang mewujudkan sifat tenang dan kuat yang dimiliki oleh pria bernilai tinggi. Jika Anda bisa menjadi pria yang teguh dalam emosinya, yang tidak mudah goyah di bawah tekanan, Anda menjadi pria yang diinginkan oleh banyak orang, terutama wanita, untuk berada di sisinya. Ketangguhan emosional bukan berarti tanpa emosi, melainkan kemampuan untuk mengendalikannya. Ini tentang menyadari perasaan Anda tanpa dikuasai olehnya. Ini tentang menemukan keseimbangan di mana Anda dapat mengekspresikan empati, pemahaman, dan kasih sayang, sambil tetap mempertahankan kekuatan inti Anda. Inilah yang membuat Anda dapat dipercaya dan membuat orang merasa aman berada di sekitar Anda, kualitas yang bisa dirasakan oleh orang lain dan secara alami menarik. Mulailah membangun diri menjadi pria yang mewujudkan sifat-sifat ini. Belajar untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, latih kesabaran di saat frustrasi, dan pegang teguh prinsip Anda meski sedang diuji. Seiring waktu, ketangguhan emosional ini akan menjadi bagian alami dari siapa Anda. Ini adalah perjalanan, tetapi hasilnya sangat berharga, hidup dengan hubungan yang lebih dalam, penghormatan yang lebih besar, dan kepercayaan diri yang tidak bisa tergoyahkan oleh kekacauan di sekitar Anda. Jadilah pria yang menonjol bukan hanya karena apa yang dimilikinya, tetapi karena siapa dirinya, tenang, kuat, dan tidak mudah goyah. Nomor 9, jalan menuju penguasaan diri yang tak tergoyahkan. Ingatlah bahwa membangun ketangguhan emosional bukan hanya tentang mendapatkan rasa hormat dari wanita, ini adalah tentang menjadi pria yang Anda inginkan. Ketika Anda memprioritaskan kesejahteraan, tujuan, dan kedamaian batin Anda di atas dorongan emosi yang bersifat sementara, Anda mencapai penguasaan diri yang sejati. Anda berhenti sekadar bereaksi terhadap kejadian-kejadian dalam hidup dan mulai memimpin dengan tujuan dan niat. Perubahan ini adalah yang mendefinisikan kekuatan sejati dan kepercayaan diri yang mantap. Setiap hari, hidup akan memberi Anda ujian, momen-momen yang dirancang untuk melihat apakah Anda akan goyah, terpengaruh, atau bertindak impulsif. Ketika Anda berlatih menahan diri dan memilih untuk tidak bereaksi terhadap setiap provokasi, Anda tidak hanya menunjukkan kontrol emosional tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang nilai diri Anda sendiri. Anda secara diam-diam menyampaikan bahwa suasana hati, kepercayaan diri, dan kedamaian pikiran Anda tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Inilah yang membedakan mereka yang menjalani hidup dengan anggun dari mereka yang terbawa arus kekacauan. Seiring Anda berlatih merespons dengan tenang dan tegas, Anda akan mulai melihat perubahan. Kepercayaan diri Anda akan tumbuh secara alami karena Anda menyadari bahwa nilai Anda bersumber dari dalam, bukan dari persetujuan atau tindakan orang lain. Pola pikir ini memperkuat hubungan Anda juga, karena memungkinkan Anda untuk hadir tanpa bersikap defensif. Anda menjadi sumber stabilitas, seseorang yang diandalkan oleh orang lain ketika dunia terasa tidak menentu. Dampak dari penguasaan emosional ini meluas ke setiap aspek kehidupan Anda. Anda akan menemukan bahwa rekan kerja lebih menghormati Anda, teman-teman mencari nasihat Anda, dan tantangan terasa lebih dapat diatasi. Mengapa? Karena Anda telah mengembangkan inti dalam yang kokoh dan tidak mudah terganggu. Ini bukan berarti Anda kebal terhadap perasaan atau bahwa Anda menekan emosi, ini berarti Anda memilih bagaimana meresponsnya. Kekuatan sejati datang dari mengetahui kapan untuk tidak bertindak, dari memilih kedamaian batin daripada kemenangan emosional yang sementara. Dalam momen-momen tenang penahanan diri itulah Anda membangun fondasi karakter Anda. Menguasai emosi tidak berarti Anda tidak akan menghadapi konflik atau tantangan, ini berarti momen-momen tersebut tidak akan mengendalikan Anda. Anda akan merespons dengan bijaksana, dipandu oleh tujuan daripada impuls. Anggaplah jalan ini bukan sekadar latihan, melainkan komitmen seumur hidup untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Seiring Anda membuat pilihan-pilihan ini hari demi hari, dampaknya akan bertambah seiring waktu. Anda akan merasa lebih seimbang, lebih mampu memimpin dengan kebijaksanaan dan kesabaran, dan lebih terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Jalan menuju penguasaan diri yang tak tergoyahkan ini adalah yang meninggalkan kesan abadi dan bukan hanya rasa hormat, tetapi juga kekaguman yang tulus. Ingatlah, kekuatan sejati bukan terletak pada respons yang keras atau reaksi langsung, tetapi dalam kemampuan untuk tetap tenang, memahami bahwa kedamaian Anda tidak bisa dinegosiasikan, dan melangkah maju dengan keyakinan yang tenang. Kuasai ini, dan Anda bukan hanya mengatur hidup, Anda menguasainya.
Anda menjadi pria yang teguh di tengah badai, yang memilih pertumbuhan di atas kemenangan sesaat, dan yang mewujudkan arti sejati dari kekuatan. Saat kita mengakhiri perjalanan kita hari ini, mari kita sejenak merenungkan wawasan berharga yang telah kita jelajahi bersama. Ingat, esensi kekuatan sejati bukanlah dalam menghindari ujian yang diberikan oleh kehidupan dan hubungan, tetapi dalam menghadapi mereka dengan ketenangan dan keseimbangan yang tak tergoyahkan. Stoikisme mengajarkan kita kekuatan penahanan diri dan pentingnya menjaga pusat kendali diri di tengah gejolak keadaan eksternal. Dalam sesi ini, kita mendalami bagaimana tidak bereaksi saat diuji dapat mengubah dinamika interaksi Anda secara dramatis. Ini tentang menunjukkan kepercayaan diri yang tenang dan ketahanan stoik yang membedakan Anda di dunia di mana reaksi impulsif sangat umum. Ketika Anda menguasai keterampilan ini, Anda akan melihat perubahan signifikan, tidak hanya dalam cara wanita merespons Anda, tetapi juga dalam kepercayaan diri dan kesuksesan pribadi Anda secara keseluruhan. Sekarang, saya mengundang Anda untuk berhenti sejenak dan memikirkan momen-momen dalam hidup Anda di mana bereaksi secara berbeda mungkin mengubah hasilnya. Bagaimana Anda akan menerapkan pelajaran hari ini pada momen-momen di masa depan? Perjalanan Anda menuju penguasaan emosi baru saja dimulai, dan setiap langkah yang Anda ambil membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan pribadi dan kesuksesan hubungan. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi penguasaan diri dan dinamika hubungan ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka, berlangganan untuk konten lebih banyak, dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Apa pengalaman Anda dalam menjaga ketenangan saat diuji? Bagaimana Anda melihat prinsip-prinsip ini diterapkan dalam hidup Anda sendiri? Jangan lupa tonton video-video yang direkomendasikan di layar Anda untuk mendalami cara membangun kepercayaan diri dan menguasai seni pengendalian emosi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetaplah teguh, tetaplah kuat, dan lanjutkan perjalanan Anda menuju menjadi versi terbaik dari diri Anda.